Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2266. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Memikirkan kemungkinan lain, pupil mata Molly pun tiba-tiba mengecil dan keringat dingin langsung mengalir dari punggungnya. Sial, orang ini mungkinkah dia ingin klon dewanya mengikutiku, lalu tubuh aslinya menunggu di luar lorong dan mencoba duduk santai untuk menungguku? Apakah dia menganggapku sebagai kura-kura dalam toples yang bisa ditangkap dalam satu tangkapan? Kata Molly. Memikirkan kemungkinan ini, rambut Molly pun berdiri tegak. Meskipun dirinya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, namun dia tidak bisa menahan rasa takut ketika dia berpikir bahwa ini adalah kandang lawan dan tubuh asli praktisi jurang akan datang untuk memburunya. Betapapun berbakatnya aku hanyalah sisa jiwa sekarang. Aku takut tidak akan mampu menghadapi penguasa jurang yang sempurna di dunia jurang ini. Aku harus ekstra hati-hati dan selalu waspada. Bagaimanapun ini adalah tanah kelahiran jurang, kata Molly. Cahaya tajam tiba-tiba menyala di pupil mata Molly dan dia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak boleh membiarkan bajingan tua ini berhasil. Di saat terbang, Molly tiba-tiba berhenti di lorong jurang dan bahkan berhenti menyerap napas jurang di sana. Molly menggelengkan kepalanya seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tindakan Molly itu pun tiba-tiba membuat klon Master Lingdao menjadi ketakutan. Dia pun buru-buru berhenti bersembunyi di lorong, menatapnya dengan waspada dan bertanya-tanya dalam hatinya. Mengapa orang ini tiba-tiba berhenti? Apakah dia menemukanku? Gumam klon Master Lingdao. Dirinya terkejut tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Karena tempat ini adalah jurang kekuatan jiwa, orang-orang dari laut semesta pasti akan ditekan dengan sangat buruk di sini. Anak laki-laki ini hanyalah seorang kaisar dewa puncak tahap menengah yang baru saja menerobos. Bagaimana dia bisa menemukan klon dewa dari master ini? Yah, pasti ada alasan lain. Sambil bertanya-tanya, klon Master Lingdao itu pun bersembunyi di kehampaan dengan hati-hati mengamati bagian depan, mencoba mencari tahu apa yang sedang dilakukan Molly. Ketika melihat ini, Master Lingdao terkejut. Molly yang sebelumnya menggelengkan kepalanya kini tidak terlihat lagi. Sosok Molly sepenuhnya telah menghilang dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Oh tidak, kemana perginya anak ini? Klon Master Lingdao itu terkejut, namun sebelum dia sempat berpikir banyak, dia melihat sekeliling dan tiba-tiba kekosongan di sampingnya memunculkan sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba melintas seperti kilatan petir dan langsung muncul di depannya, dan itu adalah tangan besar yang langsung mencengkramnya dengan ganas. Sialan, bocah ini berani sekali, dia menyerang master ini, kata klon Master Lingdao. Dia terkejut dan dengan geram dia bergegas keluar tanpa bersembunyi lagi. Tanpa melihat, dia mengeluarkan tangan besarnya untuk meraih tangan hitam yang mencengkramnya. Dengan suara keras, energi dahsyat pun melonjak dan tangan hitam yang mencengkram Master Lingdao itu pun langsung terperangkap di tangannya, seolah-olah tidak memiliki beban. Master Lingdao pun menjadi terkejut dan menunduk. Apa yang muncul di tangannya adalah tangan hitam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung, dan itu adalah tangan kanan Molly. Kenapa anak ini menjadi sangat lemah? Klon dewaku yang rusak parah pun mampu merobek tangan anak ini hanya dengan satu gerakan. Master Lingdao menjadi kebingungan. Alasan mengapa dia tidak menyerang secara langsung sebelumnya adalah karena dia takut dengan kekuatan Molly. Sekarang klonnya sudah rusak. Jika dia gagal menangkap Molly dan dia membiarkan Molly melarikan diri, maka semua usahanya akan sia-sia. Itulah sebabnya dia menunggu tubuh aslinya tiba. Namun dirinya tidak menyangka bahwa dia akan merobek salah satu tangan Molly secara sekaligus, dan ini terlalu mudah. Tidak, ini sambungan tangan ini pihak lain berinisiatif untuk memutuskannya dan memberikannya kepadaku. Tidak baik.
Memikirkan kemungkinan itu, pupil mata Master Lingdao tiba-tiba terkejut. Dia pun buru-buru ingin membuang tangan Molly yang ada di tangannya. Sialan, baru kepikiran sekarang, namun sayang sudah terlambat. Apakah tanganku semudah itu untuk dibuang? Aku sudah memberikannya padamu atas inisiatifku sendiri. Dan ledakan saja untukku. Sebelum klon itu sempat melempar tangan Molly, raungan Molly yang ganas terdengar dari samping, dan lalu momen berikutnya, ledakan. Cahaya hitam mengerikan yang mengandung niat membunuh tiba-tiba meledak dari tangan Molly di tangan Master Lingdao, dan itu meledak di tangannya. Sialan, dia menggunakan trik yang sama lagi, kata klon Master Lingdao. Dia meraung dan buru-buru memasang pertahanan untuk memblokir dampaknya. Kemudian dengan ledakan keras, gelombang kejut yang mengerikan menghantam klon Master Lingdao. Seketika kekuatan itu langsung meledakkan lubang besar, dan beberapa klon Master Lingdao yang rusak parah pun menjadi lebih rusak. Nak, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Master ini pasti akan menangkapmu, kata klon dewa Master Lingdao. Dia meraung dan bergegas keluar dengan panik karena ledakan yang tak berujung. Karena takut Molly akan melarikan diri, dia pun mengabaikan dampaknya dan bergegas keluar dengan panik. Master Lingdao sangat marah. Orang ini berani menyerangnya secara diam-diam. Begitu dia menangkapnya, dia pasti akan mendapat masalah inkarnasi ilahi dari dewa spiritual. Takut Molly akan melarikan diri, jadi dirinya tidak peduli dengan cedera seriusnya, dan dia bergegas keluar dari ledakan tersebut sesegera mungkin. Persetan denganmu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah pengganggu yang mudah dihadapi? Siapa yang bilang aku akan melarikan diri? Tidak, lari. Sebuah suara marah tiba-tiba terdengar di telinga klon dewa Master Lingdao yang bergegas keluar dari ledakan tersebut. Dan saat berikutnya dia melihat bahwa kekosongan di depannya tiba-tiba menjadi gelap, dan kekuatan hisap yang besar datang. Dunia gelap di sekitarnya seperti kantong besar yang menutupinya sepenuhnya dalam sekejap dan berdengung. Kekuatan mengerikan itu langsung menyelimutinya, menyebabkan klon Master Lingdao itu langsung menemukan dirinya berada di dunia jurang yang gelap. Langit dan bumi di sekitarnya sangat gelap, dan sekelilingnya berubah menjadi merah darah, seolah-olah dirinya telah datang ke dunia hitam berdarah yang sangat aneh. Gelombang kekuatan tekanan yang mengerikan langsung menekan klon Master Lingdao. Itu dia. Samar-samar dia bisa merasakan sedikit tekanan tak terlihat serta berbagai bau amis yang datang. Saat ini di lokasi kuil utama Master Lingdao, tubuh asli dari Master Lingdao yang tengah bergelut dengan Master Midao tiba-tiba berdiri dengan keras. Matanya menampakkan kengerian. Ini adalah... Meskipun kekuatannya tidak dapat ditransmisikan secara terang-terangan kepada klon dewanya di lorong jurang karena keberadaan dari Master Midao, namun pemandangan yang dilihat oleh klon dewanya itu masih dapat ditransmisikan dengan sangat jelas ke dalam pikirannya. Dan melihat pemandangan ini, pada saat ini dia hampir tertegun. Apa-apaan ini? Apakah klon dewa dari Master Lingdao ditelan oleh anak itu? Setelah anak itu menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak hanya tidak melarikan diri, dia bahkan berani tetap tinggal di dunia luar dan langsung menggunakan kekuatan magisnya untuk menelan klon dewa milik Master Lingdao. Mendapati fakta ini, tubuh utama Master Lingdao tercengang dan sangat terkejut. Dia juga sangat parah, meskipun itu hanyalah salah satu klon ilahinya, namun itu setidaknya berada di level dewa jurang, leluhur garis keturunan Lingdao dan salah satu orang terkuat di jurang. Dia telah menjelajahi dunia jurang selama bertahun-tahun, dan dia adalah satu-satunya yang menindas orang lain. Kapan ada yang berani menelan klon ilahinya? Hanya Molly ini yang berani menelan klon ilahinya. Berani sekali. Kalian dari Laut Semesta benar-benar sekelompok orang bodoh. Kalian bahkan berani menelan klon dewaku. Berani sekali. Apakah kalian tidak ingin hidup lagi? Kata Master Lingdao. Dia sangat marah hingga niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Hah, Master Lingdao, apa yang sedang kamu lakukan? Tepat ketika Master Lingdao begitu marah hingga hendak menyerang ke tempat lorong jurang, pada saat ini Master Midao juga merasakan ada yang tidak beres dengan Master Lingdao, dan dia langsung mengerutkan kening dan berbicara. Sesuatu telah terjadi.
Matanya berbinar dan pikirannya bergerak. Mengapa Master Ling Dao ini tampak begitu linglung sejak dia tiba? Master Mi Dao bertanya-tanya. Tidak, orang ini pasti menyembunyikan sesuatu dariku, kata Master Mi Dao. Hati Master Mi Dao langsung tergerak dan dia menatap Master Ling Dao dengan seksama. Mungkinkah orang ini telah menyebabkan masalah di lautan kosmik? Mata Master Mi Dao berkedip berulang kali. Oh tidak, Master Mi Dao ini masih di sini, kata Master Ling Dao. Dia bergumam sangat marah sehingga dia ingin langsung bergegas ke lorong jurang dengan tubuh aslinya. Akan tetapi pada saat ini seluruh tubuhnya bergetar dan dia langsung terbangun. Aku tidak boleh membiarkan Tuan Mi Dao tahu, gumam Tuan Ling Dao. Dia menenangkan dirinya dan berkata sambil menahan amarahnya. Yah, tidak ada apa-apa, Tuan Mi Dao. Apa yang ingin kamu katakan? Jika tidak ada apa-apa lagi, maka aku akan pergi dari sini dan tidak akan mengantarmu pulang, kata Master Ling Dao. Dia mengangkat tangannya dan gerakannya langsung seperti untuk mengantarkan Master Ling Dao. Ini sudah sangat jelas, hahaha. Master Ling Dao, mengapa kita harus begitu terasing satu sama lain? Mata Master Mi Dao malah berkilat. Semakin Master Ling Dao ingin pergi darinya, maka semakin dirinya malah tidak ingin pergi. Dia pun berkata perlahan, kali ini aku datang ke sini untuk mengusulkan rencana untuk mengepung dan membunuh dewa dunia bawah bersama-sama. Aku ingin tahu apakah Master Ling Dao tertarik? Tidak tertarik, kata Master Ling Dao. Ia menjawab dengan tergesa-gesa dengan nada meremehkan. Pikirannya bergerak. Awalnya dia secara alami tertarik pada masalah pengepungan dan pembunuhan dewa dunia bawah, Dewa Hades. Tapi sekarang pikirannya tidak pada hal itu karena segala hal lain harus dikesampingkan dulu. Mari aku harus kalahkan Molly dulu. Oh, aku ingat bahwa Tuan Ling Dao sangat tertarik dengan rencanaku di dunia bawah. Kenapa sekarang malah tiba-tiba kehilangan minat? Kata Master Mi Dao. Dirinya sekarang menjadi semakin yakin bahwa ada yang salah dengan Master Ling Dao. Tata letaknya di dunia bawah sangat menarik perhatian Master Ling Dao, terutama masalah dewa dunia bawah. Meskipun ia telah lama menjadi bahan tertawaan di antara banyak dewa jurang di dunia jurang, namun karena dia belum menangkap dewa dunia bawah, bahan tertawaan tetaplah bahan tertawaan. Faktanya semua dewa di seluruh dunia jurang cukup peduli dengan tata letak dunia bawah. Dulu mereka sangat ingin berpartisipasi, tetapi saya tidak membiarkan Master Ling Dao dan yang lainnya ikut campur. Namun sekarang setelah aku mengambil inisiatif untuk mengusulkannya, Master Ling Dao malah sama sekali tidak tertarik. Yah, orang ini pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Jika kamu tidak tertarik, maka kamu tidak tertarik. Mengapa tetap di sini? Kata Master Ling Dao lagi. Dia berkata dengan tidak sabar, ingin segera pergi dari sini dan membuat Master Mi Dao pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut dan langsung menyadari bahwa sikapnya terlalu asal-asal bicara. Dan dirinya pun takut telah menimbulkan kecurigaan pada Master Mi Dao. Dirinya terlalu cemas yang membuat Master Mi Dao sangat tenang dan tidak mau pergi. Sialan, aku membuat kesalahan, kata Master Ling Dao. Dia kesal, dia pun menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Jangan khawatir, meskipun klon dewaku itu rusak, jelas itu bukan sesuatu yang bisa ditelan oleh bocah laut semesta itu. Dirinya ingin menggunakan dunia batin untuk menjebak klonku dan memurnikan klonku. Itu hanya angan-angan saja. Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa kecil seperti anak kecil itu bisa menjebak klonku? Kata Master Ling Dao. Dia bergumam dan dirinya menjadi sangat tenang dan ia segera mengaktifkan klon ilahinya, mencoba untuk membuat klon itu menerobos keluar dari dunia batin